Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian dimanapun saja berada, banyak pertanyaan datang kepada saya berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi upaya-upaya untuk mendirikan khilafah. Bahkan barusan kita mendengar konvoi khilafatul muslimin. Kemudian singkat cerita pimpinannya sudah ditangkap sama polisi. Ini banyak pertanyaan, kira-kira kita ini mau bersikap seperti apa? Yang nomor dua, apa yang harus kita lakukan di dalam membangun sebuah komunitas? Apakah kita ini sistem yang ada ini sudah benar atau perlu diotak-atik? Maka para jemaah sekalian, saya pastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah benar dan sudah selesai. Kita ini mau berjuang apapun harus bermuara kepada satu kalimat yang sama, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dalam konteks saya karena ada di Indonesia. NKRI harga mati. Ini slogan itu harus disampaikan. Karena apa? Karena ini adalah kesepakatan bersama antara anak bangsa, masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan agama. Terus kita mau membangun dari mana? Kalau sudah selesai, kalau dulu kita menghadapi penjajah, maka kita menghadapi dengan senjata, dengan segala daya dan upaya agar kita bebas dari penjajah. Sekarang kita akan membangun dari mana tatanan masyarakat sehingga menjadi baik. Saya ini akan membuka pengajian dari titik ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin. Demikianlah aku memberikan kepada kamu penguasa yang zalim. Kenapa penguasamu zalim? Penguasa zalim atau penguasa rejim zalim, kita mengatakan begitu. Mengapa? Bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku mereka yang zalim. Jadi kezaliman penguasa itu adalah akibat daripada kezaliman kita sebagai rakyat. Siapa yang bilang begitu? Ya Allah menyampaikan demikian. Jadi ayat ini tadullu, menunjukkan ala anna ra'iyah, bahwa kalau rakyat itu matakanu zalimin, di saat mereka itu zalim, rakyatnya zalim. Zalim itu artinya berbuat dosa, tidak dekat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, suka berbuat maksiat, zalimlah. Fa innahu fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mithlahum. Maka kalau masyarakatnya zalim, Allah akan menurunkan penguasa yang zalim seperti mereka. Nah, ini saya baca di dalam kitab Tafsir Al-Fakhrur Razi, disebutkan di dalam ayat 129 berkaitan dengan surat Al-An'am, berkaitan dengan bagaimana kita memulai tatanan masyarakat itu. Ada kan orang
dengan mudah nunjuk-nunjuk. Presiden zalim, gubernur zalim, wali kota, bupati zalim, camat, lurah. Pokoknya nggak ada yang bener lah. Zalim semua itu. Fasih amat ya kita berbicara itu. Padahal para jemaah sekalian sudah ditegaskan bahwa matakanu zalimina, kok andaikan rakyat itu zalim, perilaku kita zalim, Allah subhanahu wa ta'ala yusallitu alaihim, Allah akan menurunkan kepada mereka penguasa yang zalim sama dengan mereka. Terus bagaimana caranya kita selamat? Agar kita selamat dari kezaliman penguasa, fa in aradu ayyatakhallasu min dzalikal amir adz-dzalim falyatraku adz-dzulmah. Kalau kita pingin selamat dari kezaliman pemimpin rezim yang zalim ini, agar kita aman, maka hendaknya meninggalkan kezaliman, meninggalkan kemaksiatan. Artinya apa? Ayo jalankan perintah Allah sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah dalam konteks diri kita, keluarga kita, ya urutan, berurutan pastinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dari sana. Jadi nggak usahlah berbuih-buih mengatakan zalam, zalim, zalam, zalim, rezim nggak benar. Capek saudara. Wa aidan al-ayat tadullu ala annahu la budda fil khalqi min amirin wa hakim. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam sebuah komunitas harus ada pemimpin, pasti. Dan di Indonesia sistem kepemimpinan itu sudah diatur. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini tiga trias politika istilahnya. Tiga kekuatan politik, eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan ini sudah ada sistem pemilihannya. Ini harus ada semacam itu. Kalau di tempat lain mungkin sistemnya kerajaan, monarki. Ada juga mungkin di tempat lain itu dengan model-model yang khusus sesuai dengan situasi dan kondisi atau kesepakatan daripada masyarakat negara tersebut. Yang pasti di dalam sebuah kerumunan, di dalam sebuah komunitas itu harus ada pemimpin. Li'annahu ta'ala idza kana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila masyarakat itu tidak melakukan kezaliman, ya. Masyarakat itu tidak melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pemimpin yang baik. Jadi kalau masyarakatnya baik, pemimpinnya akan baik. Ini catatan kita bersama. Karena itu mengapa saya perhatikan para kiai-kiai di Indonesia itu melakukan sebuah upaya konkret dengan islahul ummah melalui pondok-pondok pesantren. Mendidik masyarakat. Kalau dia punya masjid, dimulai dari masjid. Kalau dia punya musola, dimulai dari musola. Mengkader anak-anak santrinya, murid-muridnya, masyarakatnya. Agar mereka mengenal ilmu. Dan dari ilmu itu kemudian mereka mempunyai sebuah keinginan. Dan dari keinginan itu kemudian melahirkan sebuah tindakan. Lah ini saudara, adalah langkah yang konkret di dalam membangun sebuah bangsa yang baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari masyarakatnya. Dikasih apa mereka? Dikasih ilmu. Ini yang baik, ini tidak baik. Ini hak, ini zalim. Dan seterusnya. Masyarakat dikasih tahu tentang keimanan, tentang tauhid, tentang syariat, tentang akhlak, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Lah, di titik ini. Karena apa? Karena menerjemahkan tadi bahwa apabila masyarakatnya zalim, pemimpin yang akan turun adalah pemimpin yang zalim.
Sebaliknya kalau masyarakatnya baik, maka pemimpinnya akan baik. Nah, ini para jemaah sekalian. Malah di dalam kitab ini disebutkan wa an Malik bin Dinar jaa fi ba'di kutubillahi ta'ala. Jadi dari Malik bin Dinar diterangkan bahwa ada penjelasan di dalam beberapa kitabnya Allah. Bisa mungkin kitab Zabur, bisa mungkin kitab Injil, tapi yang jelas ini termaktub di dalam kitab Tafsir Al-Fakhrur Razi, dikutip ini. Yakni sebuah pernyataan dari Allah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Anallah, aku adalah Allah. Ini Allah menyampaikan. Malikul muluk, aku adalah Allah, rajanya raja yang memiliki semua kerajaan. Semua raja-raja, semua pemimpin-pemimpin di dunia dulu sampai sekarang, itu adalah aku yang menguasai, aku yang mengatur. Qulubul muluk wa nawasiha biyadi. Ya. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh para raja, pemimpin-pemimpin itu ada di tanganku. Aku yang mengatur. Mereka berpikir apa, punya ide apa, mau berkehendak apa, aku yang mengatur. Ini para jemaah sekalian. Faman ata'ani, barang siapa taat kepadaku, ja'altuhum alaihi rahmatan, maka aku jadikan pemimpin itu akan menjadi rahmat bagi dia. Jadi kalau masyarakatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, maka pemimpin siapapun dia, rezim apapun, dia akan menjadi rahmat, nyaman. Ya, ini saya kutip di dalam kitab Fakhrur Razi. Tapi sebaliknya, wa man asani, barang siapa bermaksiat kepadaku, maka ja'altuhum alaihi niqamatan, aku jadikan pemimpin itu menjadi niqamah, ay azaban, menjadi azab, tidak nyaman. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, siapapun pemimpinnya, kita kadang-kadang mengharapkan, oh nanti kalau dia jadi akan makmur. Kalau dia jadi duduk, jadi pemimpin kita, jadi presiden kita, jadi gubernur kita, kita ini akan tenang, akan makmur, akan nyaman. Sering ini slogan ini. Tapi kalau dasar kita ini nggak benar, masyarakatnya nggak benar, siapapun pemimpinnya, maka pemimpin itu akan menjadi nikmah ay adzaban. Lantas kita akan mengatakan ini pemimpin zalim, pemimpin zalim, pemimpin zalim. Karena itu, la taswalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan kau sibukkan lidahmu untuk mencaci pemimpin. Yang saya bilang tadi, nggak ada yang benar, presiden nggak benar, menteri nggak benar, gubernur nggak benar, camat, lurah, wali kota, bupati, semuanya nggak ada yang benar. Semua pemimpin-pemimpin nggak ada yang benar, zalim semua. Capek saudara. La tasyalu anfusakum, jangan sampai kau sibuk dengan mencaci pemimpin. Walakin tubu ilayya, tobatlah kepada Allah, kepadaku, kembali kepada Allah. Mana perintah Allah, mana larangan Allah. Maka kalau itu yang kamu lakukan, wa'atifuhum alaikum, maka pemimpin itu akan nyaman kepada kamu. Pemimpin itu akan nurut, manut, lembut kepada kamu. Ini kalau kita ini dimulai dari kita kan enak. Daripada kita merubah orang lain susah, belum tentu berubah. Yang bisa kita rubah pertama kali adalah diri kita. Ya, karena itu alhamdulillah. Ini pilihan daripada ulama, para kiai yang tidak berkecimpung di dalam politik praktis ya. Dalam pengertian ya tidak ikut cawe-cawe di dalam politik praktis, tetapi
dalam membangun masyarakat dan bangsa ini dari sektor masyarakat. Dan ini dilakukan sejak dulu oleh para kiai dan selamat, para ulama, termasuk imam mujtahid dari Rasulullah, dari para sahabat, para imam-imam mujtahid kita, dari ulama-ulama setelahnya. Yang dilakukan adalah memperbaiki masyarakat, umatnya. Dengan apa? Nasrul ilmi, menyebar ilmu. Memberi edukasi kepada masyarakat. Kita perhatikan. Kenapa di Indonesia ini kuat? Karena ada pesantren yang tidak berorientasi kepada fulus, yang tidak berorientasi kepada duit, yang tidak berorientasi kepada profit, dapat apa? Enggak. Para kiai ini sadar bahwasanya bangsa ini harus diperbaiki. Dari mana? Mulai dari masyarakatnya. Dikasih apa masyarakatnya? Dikasih ilmu. Agar mereka mengenal mana perintah Allah, mana larangan Allah. Yang kemudian mereka akan menjadi taat kepada Allah. Itu harapannya. Kalau mereka taat kepada Allah dimulai dari kita, kemudian komunitas yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, akhirnya masyarakatnya menjadi masyarakat baik. Maka kalau masyarakatnya baik, maka pemimpin yang akan datang kepada kita adalah pemimpin yang baik. Walaupun mungkin awalnya itu nggak beres, nggak benar. Tetapi kalau kita perbaiki masyarakatnya, maka insya Allah pemimpin itu akan nyaman buat kita. Ya, di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde SBY, Orde Jokowi, ini para kiai-kiai hidup di Indonesia terus berjalan dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Saya ini ada di Jawa Timur. Pada waktu kecil saya mondok di Sidogiri. Saya tahu para ulama-ulama di sana tidak mendapat panggung sedikit pun di zaman Orde Baru. Nggak ada ceritanya kiai lulusan pesantren akan menjadi pemimpin di negara ini. Dalam konteks pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan. Mulai dari presiden, menteri, gubernur. Nggak ada ceritanya karena memang nggak dikasih panggung sama sekali. Terus bagaimana yang dilakukan oleh para kiai? Mereka kemudian merapikan barisan di pesantren-pesantren dengan mengajarkan masyarakat dengan tanpa batas. Kalau mereka tidak dikasih akses untuk mendapatkan ijazah, nggak peduli. Itu yang dilakukan oleh para kiai. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Sidogiri, dari Pelosok, dari Lirboyo, pesantren-pesantren yang besar itu, subhanallah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nasrul ilmi, menyebar ilmu, mendidik masyarakat agar mereka kenal kepada Allah. Jadi awalnya ilmu. Kalau ilmu sudah masuk, maka timbul keinginan atau kesadaran. Kalau sudah kesadaran, keinginan itu muncul, maka muncullah tindakan. Tindakan seseorang itu pasti dipengaruhi oleh keinginan dipengaruhi oleh ilmu. Ilmu itu yang diberikan oleh para kiai, para ulama. Karena itu sekali lagi, bahwa ayat ini tadullu menunjukkan ala anna ra'iyah, bahwa kalau rakyat itu zalim, maka pemimpinnya akan zalim. Fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mitlahum. Allah Ta'ala akan menurunkan pemimpin yang sama dengan mereka. Jadi, kalau kita baik, pemimpin baik. Kalau masyarakatnya nggak baik, pemimpinnya, siapapun namanya dia, dasar kita ini nggak benar, ya pemimpinnya nggak benar. Ini perhatikanlah para kiai, para ulama sejak dulu, bagaimana mereka bergerak, dan disitulah kita melakukan langkah-langkah yang konkret. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi kita semua untuk melakukan islahul ummah, memperbaiki umat dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan yang paling luas, lebih luas lagi, dan lebih luas lagi. Dengan apa? Dengan sekali lagi kita itu mengedukasi masyarakat, memberi ilmu kepada mereka,
sehingga mereka bisa menjadi ibadullah sholihin, hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli